Shalom. Saudara, kita buka dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Saudara, ini bicara tentang kita pada akhir zaman. Saudara, kita ini adalah umat-umat yang akan dibentuk. Dikatakan jelas saudara ayat 21. Kita mulai dari ayat 21 kemudian kita ke atas ke ayat 20 dan 19. Saudara, ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saudara, artinya kalau saudara ingin memberitakan kemasyhuran Tuhan tanpa melewati pembentukan, itu adalah omong kosong. Saudara, tidak bisa. Saudara, kita berkata kita mau, saudara ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan saudara, istilahnya kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita, dengan kemasyhuran kita sendiri, itu seperti saudara bau yang begitu busuk di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kita ini benar-benar ingin memberitakan kemasyhuran Tuhan, tidak ada cara lain selain Allah mengambil semua yang kita banggakan. Allah mengosongkan kita demikian rupa, kemudian Allah membentuk ulang kita jadi seperti yang Tuhan mau. Maka pada waktu itulah saudara dan saya bisa memberitakan kemasyhuran Tuhan. Saudara, jadi tidak ada cara lain selain izinkan Tuhan membentuk kita, mengizinkan Tuhan membentuk kita. Saudara, pada waktu kita dihadapkan kepada salib atau kepada jalan pembentukan itu, maka sebenarnya seluruh daging kita akan menjerit. Ada sesuatu yang tidak enak rasanya. Tapi saya mau berkata saudara, pemberontakan kita akan membuat segalanya menjadi lebih lama. Saudara, pemberontakan kita akan membuat segalanya menjadi lebih berat. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa memberitakan kemasyhuran Tuhan selain kita belajar membuat hati kita menerima jalan salib yang Tuhan sodorkan dalam hidup kita. Nah saudara, kita lihat lagi satu kata, satu ayat lagi, ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Saudara, Tuhan tidak bicara tentang binatang hutan yang ada di hutan saat ini. Tapi berapa banyak kita saudara dalam hidup ini sifatnya kayak binatang hutan. Lihat, saudara, ada keliaran yang tidak pernah bisa ditundukkan. Saudara, kita begitu ngotot dengan maunya kita. Saudara, kita bisa begitu punya ambisi. Saudara, kita ngotot dan lihat dengan jalan-jalan kita sendiri. Saudara, tapi Tuhan bilang, yang model binatang hutan. Tidak tahu sih, di sini ada enggak yang model binatang hutan? Saudara, liar banget saudara ya. Saudara, tidak pernah ditertibkan saudara. Semua semau gue, makan semaunya, minum semaunya, kerja semaunya saudara ya. Sampai mungkin yang punya anak buah seperti itu tobat-tobat berkata, yang model begini udah dia nggak nyanggup deh katanya saudara ya. Lihat saudara, tapi Tuhan berkata, yang model seperti itu, yang binatang hutan pun akan memuliakan Tuhan setelah mengalami proses. Saudara, dikatakan lagi serigala dan burung unta. Saudara, ini jenis apa ini saudara? Saudara, kita tahu serigala itu culasnya kayak apa, liciknya kayak apa. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang sebenarnya licik, culas. Saudara, orang yang sebenarnya pengecut saudara, tapi kejam saudara, kayak serigala. Dan Tuhan bilang itu akan siapa yang mau kalau dia sadar. Cuma ada serigala yang tidak sadar kalau dirinya licik. Ada serigala yang tidak sadar kalau dirinya saudara ya pengecut. Nah, yang model begini tidak bisa saudara. Tapi mereka sejelek apapun saudara, yang mau dibentuk, Tuhan akan bentuk. Saudara, burung unta saudara tahu kan? Ini binatang goblok banget saudara. Kalau dia dikecil-kecil saudara, dia ketakutan, maka dia masukkan kepalanya di tanah. Betul kan? Saudara, dia pikir aman. Nah, pokoknya kalau kepalanya udah masuk di tanah, dia pikir aman saudara. Ada orang-orang yang seperti itu saudara. Saudara, dia punya dalam tanda kutip kegoblokan tersendiri saudara. Dia pikir saudara ya, kalau dia sudah bisa misalnya diam di rumah ngunci kamar, itu aman saudara. Ada yang berpikir saudara, kalau misalnya dia kesel, dia marah saudara, maka dia naik mobil sendiri, pergi sendiri, aman begini saudara. Saudara, ada orang-orang yang punya pelarian dalam tanda kutip dengan cara yang aneh dan goblok banget sebenarnya. Saudara, saya kenal orang-orang yang kalau dia kesel saudara yang mabuk, ini model burung unta. Dia pikir dengan mabuk saudara, maka selesai persoalannya. Ada burung unta. Ada orang-orang saudara yang kalau misalnya capek, kesel saudara ya, dengan cara apa saudara? Buantingin parang-parang saudara. Ini model burung unta saudara. Punya kegoblokan tersendiri menurut saya. Tapi Tuhan berkata, oke,
Gak masalah deh kamu model burung unta yang gobloknya setengah mati. Ya kalau kamu mau dibentuk, Tuhan bilang, oke, engkau akan bisa memuliakan aku. Engkau akan bisa memuliakan aku. Saudara terus di situ. Tuhan berkata, kenapa? Sebab aku, Tuhan bilang, telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan bilang, tidak ada cara lain selain Allah membawa itu serigala, burung unta, binatang hutan masuk padang gurun, masuk padang belantara. Tapi Tuhan beri mereka minum di situ. Di tengah padang belantara. Saudara, dan dikatakan untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi rupanya umat pilihan Tuhan itu dibentuk tidak dari orang-orang yang super baik. Dibentuk dari orang-orang model serigala, model burung unta, dan model saudara ya binatang hutan saudara. Nah, sekarang kita naik ke ayat yang ke-19. Tuhan berkata, sebab aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, hari-hari ini banyak dari kita menghadapi padang gurun. Ataupun yang saudara belum siap-siap. Karena di depan saudara akan ada padang gurun. Tapi tujuan Allah adalah untuk membuat yang baru. Untuk membuat yang baru. Saudara, semua sifat yang lama, segala cara yang lama, Allah sedang hendak hancurkan dan diganti dengan yang baru. Allah akan bawa saudara, suka tidak suka. Mereka yang berkata, aku mau engkau bentuk Tuhan, akan dibawa ke padang gurun. Dan disitulah Allah akan memberikan yang baru buat kita. Saudara, ditunjukkan lagi. Dan sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, dan Allah sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Saudara mungkin belum kerasa, belum tahu. Saudara, kenapa Allah biarkan sesuatu itu tumbuh di padang gurun? Seharusnya di padang gurun tidak ada yang bisa tumbuh, betul? Tetapi ini Allah sengaja bawa ke padang gurun dan menumbuhkan. Supaya kita tahu bahwa nanti yang tumbuh itu benar-benar yang ilahi. Karena semua yang jasmani, semua yang dari manusia, semua yang dari bumi ini di padang gurun tidak tumbuh. Tetapi yang ilahi walaupun di padang gurun akan tumbuh. Karena Allah, karena Tuhan. Saudara, dikatakan di situ juga, aku tidak membuat jalan di padang gurun. Saudara, kalau saudara tahu di padang gurun ini hampir-hampir saudara tidak bisa. Pasir semua, tidak ada yang kelihatan. Saudara, ini melambangkan sesuatu yang benar-benar saudara ya. Tidak ada jalan keluar. Kemanapun saudara lihat tidak ada. Tapi Tuhan bilang justru dalam kondisi begitu aku buat jalan. Aku buat jalan. Aku buat jalan. Dan terakhir dia bilang sungai-sungai di padang belantara. Dalam hidup kita akan keluar sungai yang menghidupkan orang lain. Setelah kita melewati padang gurun. Saudara, dalam hidup kita akan keluar sungai yang begitu kaya. Dan menjamah orang lain. Justru setelah kita lewat padang gurun. Saudara, dan Tuhan mau berkata hari ini, pilihannya cuma satu. Masuk padang gurun itu. Dan engkau berubah jadi baru. Engkau tumbuh yang baru. Engkau lihat jalan itu Tuhan. Dan hidupmu jadi sungai yang menghidupi orang lain. Atau engkau tidak masuk padang gurun. Dan hidupmu tidak pernah jadi apa-apa. Engkau tidak dibentuk. Dan tidak akan bisa memasyurkan namaku. Nah saudara, padang gurun adalah satu tempat. Banyak orang berpikir orang masuk padang gurun saudara adalah pertama pada waktu dia bertobat. Tapi kalau saudara pelajari sebenarnya tidak. Saudara, proses padang gurun bukan diberikan pada waktu orang baru bertobat. Tetapi proses padang gurun ada diberikan pada waktu orang disebut sudah mencapai kedewasaan tertentu. Saudara, kita lihat Yesus. Yesus tidak masuk padang gurun pada waktu dia umur 12 tahun. Tapi pada waktu dia berusia 30 tahun. Betul? Saudara, kalau kita lihat saudara, Yusuf masuk padang gurun pada waktu dia berusia juga saudara ya. Sudah saatnya dibentuk. Saudara, saat dia mulai 17 tahun itulah waktunya dia masuk padang gurun. Daud juga, bahkan Paulus. Bukan pada waktu dia pertama kali bertobat dia masuk padang gurun, enggak. Setelah beberapa tahun pelayanan, kemudian dia tahu ada satu titik di mana dia belum cukup dewasa. Dia belum cukup kenal Tuhan, maka dia ambil waktu untuk di padang gurun. Saudara, dan saudara berkata, terus bagaimana dengan orang Israel? Saudara, kalau kau baca, orang Israel itu waktu itu masih dianggap terlalu kecil. Terus dibesarkan di Mesir. Sampai Tuhan bilang genap waktunya. Jadi sampai dianggap mereka juga cukup kuat. Menjadi cukup dewasa. Menjadi suatu bangsa. Baru mereka dibawa melewati padang gurun. Jadi padang gurun bukanlah tempat di mana saudara baru bertobat. Pada waktu saudara baru bertobat, saudara mengalami sesuatu. Saudara, biasanya itu karena kebodohan saudara. Biasanya saudara itu karena saudara salah cara. Tapi padang gurun sama sekali dilewati oleh anak-anak Tuhan bukan karena kebodohannya. Tapi karena dengan sadar, taat,
memilih kehendak Tuhan. Dan padang gurun tidak pernah dilewati dengan paksaan, tapi disodorkan. Apakah engkau mau? Apakah engkau mau? Saudara, engkau tanya, bagaimana dengan Yusuf? Ya, ayahnya tanya baik-baik, Yusuf, kamu mau tidak nyusul saudaramu? Dia tahu persis resikonya. Saudaranya benci dia kok, betul kan? Jadi sebenarnya dia tahu dia akan masuk padang gurun. Saudara, Yesus tahu bahwa dia harus melewati padang gurun. Alkitab berkata Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Saudara, Yohanes Pembaptis sama. Dia tahu. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Orang Israel sama. Mereka yang tidak mau ikut keluar bisa tetap tinggal di Mesir, betul kan? Jadi itu pilihan, tidak pernah paksaan. Dan hari ini Tuhan tanya sama saudara, mau tidak masuk padang gurun? Untuk aku rubah, untuk aku bentuk, untuk aku berikan yang baru, untuk aku tumbuhkan, untuk aku buat hidupmu jadi jalan buat banyak orang lain, dan buat hidupmu jadi sungai buat banyak orang lain. Saudara, dan apa sih di padang gurun? Saudara, yang pertama, saudara, kalau saudara lewati padang gurun, saudara, maka saudara akan ketemu sesuatu tempat yang sangat liar. Saudara, di padang gurun ada banyak yang namanya ular, ada banyak yang namanya serigala mendadak, saudara ya. Tempat saudara bisa bertemu dengan binatang-binatang buas yang mengerikan, lapar dan menjadi begitu menggila, singa dan sebagainya. Saudara, jadi pada waktu Allah membawa saudara ke padang gurun, Allah membawa saudara ke tempat yang liar. Saudara, orang-orang yang liar perlu dibawa ke tempat yang liar untuk ditaklukkan. Saudara, nah saudara, apa yang liar? Saudara bisa banyak bahaya, tantangan, persoalan. Saudara, ada banyak anak Tuhan selama ini hidupnya aman. Dan Tuhan mau tidak mau saudara harus bawa engkau ke satu pengalaman demi pengalaman yang sangat mengerikan. Saudara, pada saat engkau dibawa dari satu pengalaman kepada pengalaman yang mengerikan, di mana engkau tidak bisa mengandalkan siapapun, di saat itulah saudara yang aneh, keliaranmu akan berubah. Saudara, dan engkau menjadi orang yang justru diam dan mengharapkan Tuhan. Diam dan mengharapkan Tuhan. Saya sudah tahu. Saudara, kenapa? Karena saya alami. Saya ini dulu orang yang selalu cepat bertindak. Saya selalu mau, saudara ya, wah pokoknya semau saya. Saudara, orang tua saya, saudara ya, siapapun tahu. Saya generasi Sprite, ku tahu yang ku mau. Jadi saya akan lakukan apa yang saya mau, saudara. Dan saya tidak peduli orang lain. Saya selalu berkata, ini hidup saya dan saya tahu apa yang saya mau, dan itu yang saya lakukan. Sampai Allah mulai bawa saya dalam satu kondisi yang liar banget, yang tidak bisa lagi. Saya berkata, aku lakukan apa yang aku mau. Saudara, salah satu contohnya, pada waktu saya mulai masuk di mana ini. Saudara, pada waktu itu saudara, saya tahu. Saya melayani saudara anak-anak pemulung yang sebagian besar agama sebelah. Dan pada waktu saudara, mulai tantangan datang. Orang mulai tulis surat saudara ya. Tentang saudara, anak saya akan diculik. Orang mulai berkata, rumah akan dibakar. Orang mulai lagi tulis saudara surat ke gereja-gereja di sekitar tempat saya. Dan berkata kalau mereka tidak menghentikan pelayanan saya, maka gereja-gereja itu yang akan dibakar. Saudara, saya mulai disidang. Dan pada waktu disidang, tak mungkin saya berkata lagi, pokoknya ini pelayanan saya maunya begini jalan terus, sobot gitu loh. Tidak mungkin kan? Mereka berkata, kamu jangan macam-macam. Lu yang buka pelayanan, kita yang dibakar nih. Saya mulai dipepet. Dan saya tahu, saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Saudara, bahkan polisi terima surat. Mereka berkata kalau mereka bela kami, maka mereka namanya akan mengobarkan perang agama, perang saudara. Jadi polisi mulai datang dan berkata, Bu, tolong tutup pelayanan ini. Dan dia bilang kalau sampai nanti diserbu ya, kami tidak bisa bantu. Karena kami tidak mau perang saudara. Saudara, saya dibawa Tuhan untuk menjinakkan keliaran saya. Saya harus tunggu Tuhan. Saya harus belajar untuk langkah demi langkah nanya Tuhan. Saudara, Tuhan ajar saya untuk tidak panik. Saya diajar untuk menjawab dengan sopan. Saya tetap harus belajar untuk baik dengan siapapun saja. Saudara, itu benar-benar menjinakkan banyak hal dalam hidup saya. Saudara, sampai akhirnya Tuhan berkata, kamu pindah. Saudara, dan saya itu pindah 4 kali loh saudara. Saudara, jangan saudara pikir, oh Tuhan berkata lawan. Nggak bisa. Nanti kalau disuruh lawan jinaknya enggak jinak-jinak saudara ya. Makin lihat. Jadi yang pertama Tuhan berkata pindah.
pindah 4 kali. Dari satu tempat ke satu tempat. Saudara, satu tempat dibangun, sudah 6 bulan diusir, tutup, pindah lagi. Sudah 6 bulan lagi, renovasi total, tutup lagi, pindah lagi. Saudara, tapi pada waktu yang keempat, Tuhan bilang, diam, aku yang akan jadi pembelamu. Dan saya lihat, orang yang maki-maki kami, meninggal seketika. Saudara, ada waktunya. Tapi saya harus belajar untuk diam dan tunggu Tuhan. Saudara, itu tidak terjadi. Cerita begini sih cuma 1 menit, saudara. Tapi yang ngalamin, saudara ya, itu pembelaan Tuhan datang lebih dari 3 tahun. 3 tahun pertama itu, aduh, saudara, enggak dibela. Disuruh ngalah terus. Rugi puluhan juta lah, sudah renovasi, saudara ya, diusir. Dan kalau kita keluar, itu suruh ngembaliin lagi ke tempat asal kan, seperti yang asalnya. Saudara, kita berkata, Tuhan, kamu ini maunya apa sih? Tuhan bilang, kalau itu uangku, kenapa kamu ribut? Pokoknya ngalah aja. 6 bulan renovasi, sekarang dibongkar, balikin lagi, sudah ngalah. Saudara, saya belajar. Dan akhirnya saudara ya, kalau saudara banyak lewati seperti itu, tempat-tempat yang liar, kondisi-kondisi yang liar, engkau bisa tenang dalam apapun juga. Saudara, salah satu contohnya, saudara, saya tidak tahu kemana, saya tidak tahu kenapa, tapi gempa suka mengikuti saya. Saudara, waktu saya liburan di Bali berapa tahun yang lalu, gempa juga terjadi. Sekarang saya ada di Temanggung, saudara, gempa menyusul saya. Saudara, pada waktu itu jam 5:05 kalau nggak salah, hari Sabtu, saudara ya. Saya lagi di WC, saudara ya. Saudara, dan tiba-tiba itu goyang, saudara, itu goyang ngeri banget, saudara, lebih dari yang di Bali. Saudara, yang di Bali itu goyang, waktu itu saya di tingkat 5, saudara, waktu yang di Bali. Ini di tingkat bawah aja, saudara, goyangnya seperti itu. Jadi kalau di tingkat 5 itu pasti lebih kencang, saudara ya. Ini di tingkat bawah itu, saudara. Ini benar-benar goyang, itu namanya toilet, saudara, kata bunyi, saudara. Saudara, saya berkata, aduh Tuhan Yesus. Lemari itu, saudara ya, goyang semua, kaca itu bunyiin, terlek, saudara. Saudara, dan tembok di tempat saya nginep, saudara, itu mulai retak. Memang bukan retak temboknya, tapi catnya, saudara ya, cat sama itunya mulai itu bunyi, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, haleluya. Dan di kamar saya, saudara, tidur 8 anak hamba Tuhan yang berbeda, saudara ya. Jadi anak-anak hamba Tuhan ini dititipin ke saya. Dalam hati saya berkata, aduh Tuhan, saya bertanggung jawab dengan 8 anak ini. Saudara, saya di toilet, tapi kalau saudara ini ya, punya Tuhan, dan saudara sudah biasa di tempat yang liar, dalam kondisi seperti itu, saudara tidak akan pernah panik. Itu orang sudah lari semuanya keluar, dan ini anak tidak ada yang bangun, tidur semua lenyap. Saudara, sunyi senyap, tapi bukan malam kudus, saudara ya. Saudara, jadi mereka tidak punya kesadaran sendiri keluar atau apa, tidak ada yang bangun, tidur semuanya, saudara. Saudara, dan saya di kamar mandi saya cuma berkata, Tuhan, ini gimana? Saudara, dan saya tahu tenang banget di dalam. Dan saya tahu saya tidak usah keluar. Saya selesaikan semuanya, tetap duduk dengan tenang, saudara ya. Nah, saudara, dan kemudian saudara selesai, saya cuci semuanya selesai lah, saya mandi, saya semuanya sudah selesai. Saya keluar dan saya tanya sama mereka, saya bilang, gempa tadi kerasa enggak? Yang anak saya bilang, saya rasa goyang-goyang dikit, tapi saya pikir mamah goyang-goyangin kasur saya, katanya ya. Saya tidur terus. Yang satu lagi berkata, saya dengar bunyi otek-otek, saya pikir mama buka korden, katanya, saudara ya. Tapi semuanya tetap tidur, saudara ya, dan tidak terasa apa-apa. Saudara, ini cuma contoh sih, tapi itu membuat saudara akan tetap tenang. Saudara, bukan cuma itu, saudara. Beberapa 1 bulan yang lalu kurang lebih, saya pulang dari Bandung, saudara ya. Dan kemudian pada waktu itu di jalan, tiba-tiba suasananya itu berubah. Saya tahu saudara ada, saudara percaya enggak percaya, itu kayak ada ribuan kuasa gelap tiba-tiba menyerbu saudara. Itu hujan keras banget, gelap pekat, saudara. Ya, saya ada di tol Cipularang, saudara, dan sangat mengerikan, suasana itu nyekam banget. Saudara, tapi sekali lagi karena sudah biasa ya, saya cuma, sudahlah, saya tahu ada banyak roh. Dan tiba-tiba mobil saya muter, saudara. Mobil saya muter di tengah tol, saudara, dan itu kalau bukan Tuhan ada mobil lain, saudara, yang nabrak, maka terjadilah inna ilahi dan sebagainya itu, saudara ya. Saudara, suami saya waktu saya sampai ke rumah, dia masih guyon begini, saya pikir saya jadi duda tadi, katanya ya. Saudara, tapi itu mobil udah muter di tengah. Dan setelah muter di tengah itu menghantam batas jalan, saudara. Saudara, itu parah, benar-benar parah, saudara. Karena untuk membereskannya kami habis 38 juta.
saudara, karena asnya putus, saudara. Terus kemudian power steeringnya habis, itu roda kelipat jadi 2. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, saudara ya. Saudara, itu haleluya banget, saudara ya. Dan saya tidak pakai seat belt, saudara ya. Jangan marahin saya, saudara ya. Saya sudah dimarahin cukup banyak orang, jadi jangan dimarahin lagi ya, please, saudara ya. Semua orang marahin saya, kenapa saya tidak pakai seat belt, saudara. Saya senyum aja, saya bilang ya saya udah ngaku dosa lah, please jangan marahin lagi. Saudara, dan kaki saya kehantam, kepala saya kehantam, saudara. Tapi benar-benar anugerah Tuhan deh. Dan saudara tahu Kijang tidak ada airbagnya kan, saudara ya. Saudara, jadi cukup parah. Tapi saya bersyukur dalam kondisi seperti itu ya. Hatinya tetap tenang. Selesai tabrakan jeger, mobil tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Saya telepon satu-satu. Halo, saya kecelakaan, tapi tidak masalah ya. Saya telepon satu-satu, saudara. Dan Tuhan atur, ada jemaat yang lewat, saudara ya. Saya bisa ikut, saudara, dengan dia. Walaupun kaki saya satu tidak bisa digerakkan. Saudara, itu di dalamnya ada jaringan ototnya yang sobek beberapa tempat. Dan kemudian langsung bengkak, itu dari paha sampai ke bawah, saudara. Semuanya langsung bengkak, saudara. Dan ditunggu 2 minggu tidak keluar darahnya. Akhirnya mesti dioperasi juga untuk ngeluarin semua darahnya. Dan setelah 2 minggu itu saya dilihatin darahnya, ternyata banyak juga, saudara ya. Setelah 2 minggu loh, saudara, ditunggu, saudara, dikeluarkan, tunjukin itu satu baskom kecil sih, saudara, penuh. Dan kotak-kotak membeku gede-gede begitu, saudara. Saya berpikir lumayan juga kaki saya mengeluarkan darah segitu banyaknya, saudara. Tapi saya melihat, saudara, kalau saudara ini biasa ya untuk menghadapi, saudara akan bisa tetap tenang dalam kondisi apapun juga. Saudara, itu gelap dan memang saya tahu iblis mencekam sekali. Jemaat yang datang menjemput saya, dia berkata, dia bisa menggigil kedinginan. Saudara, dan lewat beberapa tempat setelah itu dia normal lagi. Anak-anaknya semua bisa nangis pada saat lewat masuk daerah itu. Saudara, ada satu orang lagi yang ngurusin mobil lewat juga. Dia berkata, dia lihat, saudara ya, namanya puluhan kuasa gelap. Dan dia berkata, kamu tidak ngeri tak? Dia bilang. Saya bilang, saya tahu sih. Tapi tidak tahu bagaimana, ada satu ketenangan. Saudara, itu nunggu cukup lama. Nunggu antara kaki sakitnya minta ampun, saudara ya. Dan kemudian nunggu sampai mobil datang yang menjemput. Kemudian nungguin lagi derek datang. Saudara, dalam suasana dingin, gelap, saudara, dan kesakitan. Itu ujian ketenangan, saudara ya. Itu ujian ketenangan. Kalau saudara tidak biasa dengan Tuhan ya, kau tidak akan bisa tenang. Dan itu belum selesai sampai di situ. Saudara, karena sampai di rumah saya, saudara, itu jam 12 malam. Saya berpikir, udahlah besok pagi aja ke dokternya. Saya berpikir kalau saya sudah tiduran, saudara ya, maka kaki saya akan lumayan, saudara. Tapi saya berkata, hari itu saya belajar. Tapi saya lihat bagaimana Allah membentuk saya. Saya ini orang yang dulunya tidak pernah tenang, tidak pernah sabar, saudara. Saya maunya cepat dalam segala hal, saudara. Tapi malam itu saya ganti baju dan sudah tidak cukup itu baju, itu celana itu sudah tidak bisa dikeluarin lagi, saudara. Jadi susah banget dikeluarin sampai mau saya gunting, saudara, karena udah bengkak semuanya. Saudara, akhirnya sudah tidak bisa bungkuk, sudah tidak bisa pakai lagi, saudara, jadi pakai rok desainnya. Saudara, dan saya tiduran, saya pikir kalau saya udah tiduran, maka kaki itu tidak akan sakit. Taunya kakinya itu sakitnya minta ampun, saudara. Dan saya ini sudah melahirkan 3 kali ya, 2 kali normal, 2 kali operasi, saudara ya. Jadi saya tahu, tapi saya mau berkata itu kakinya sakitnya lebih dari operasi ataupun lebih dari melahirkan. Minta ampun, saudara. Saya baru tahu, saudara, itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam kaki saya tidak tahu sampai hari ini, saudara. Tapi itu sakitnya minta ampun. Saudara, itu tersentuh tangan aja ya sakitnya minta ampun. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Dan sepanjang hari itu, sepanjang malam itu mulai jam 12 malam sampai jam 8 pagi baru dokter datang, saudara, karena saya tidak bisa gerak sudah. Jadi saya minta dokter yang datang ke rumah, saudara. Dan saya bersyukurlah. Saya bersyukur karena saya dengan anugerahnya bisa satu kata pun mengeluh itu tidak keluar. Yang keluar dari dalam itu cuma nyanyi, bersyukur, minta ampun. Walaupun sepanjang malam saya tidak tidur, tidak bisa tidur sakitnya. Dan saya tahu itu bukan saya. Saya ini orang yang paling gampang ngomel. Saya ini orang yang paling gampang ngeluh. Saya orang yang paling gak tahan. Saya tahu siapa saya. Kalau saya dulu saya tidak akan kuat, saya akan bangunkan semua orang. Saya mau ke rumah sakit saat itu juga. Atau saya panggil siapalah teman saya yang dokter datang saat itu juga. Kalau saya bisa bertahan dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi,
Karena jam 6 pagi saya telepon dokternya, teman saya yang dokter dan dia masih tugas saudara. Dan masih ada pasien, masih operasi. Jadi dia bilang saya baru bisa datang nanti jam 8 saudara. Dan jam 8 baru dia datang. Saudara saya berkata itu karena anugerah. Itu sungguh-sungguh anugerah. Dan saya tahu Allah membuat sesuatu yang baru di dalam. Saudara, sesuatu yang di dalam. Saya berharap saudara mengerti. Kadang-kadang Allah perlu bawa kita bertahun-tahun dalam suatu tempat yang liar. Untuk Allah membuat sesuatu yang baru di dalam. Sesuatu yang baru di dalam. Saudara, hal yang kedua. Saudara, hal yang kedua, kalau di padang gurun maka saudara tidak bisa menanam dan tidak bisa menabur. Sesuatu yang sangat kering sedang engkau hadapi. Saudara, dan mungkin saya berharap pada saat saudara melewati, saudara ingat lagi firman ini dan saudara tidak kaget. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, apa salah saya? Dan dia sibuk ditekan terus. Karena ada saat dalam hidupmu engkau mengalami begitu kering. Saudara, engkau doa tapi hadirat Tuhan tidak ada. Engkau bahkan sampai nangis, hadirat Tuhan tidak ada. Saudara, engkau merasa begitu kering saudara di dalam. Engkau datang dari satu kebaktian lain. Engkau minta didoakan oleh hamba Tuhan tapi engkau begitu kering. Dan engkau berpikir Tuhan marah dengan engkau. Saudara, ada saatnya di mana engkau begitu kering soal ekonomi. Ya saudara, sampai saudara sudah usaha, sudah doa, kasih perpuluhan, nabur saudara ya. Bukannya malah balik, malah ludes saudara. Karena banyak orang tidak ngerti. Ada satu masa di mana engkau di padang gurun. Dan di padang gurun engkau tidak bisa menabur dan tidak bisa menanam. Banyak anak Tuhan tidak ngerti ini. Mereka berpikir setiap kali menabur pasti menuai. Tapi kenapa ada taburan-taburan tanaman-tanaman yang tidak pernah kita tuai? Apa kita salah? Ya salah. Salahnya apa? Tidak tahu bahwa engkau sedang ada di padang gurun. Saudara, kalau engkau di padang gurun, sebenarnya engkau tidak perlu menabur. Hiduplah dari apa yang ada, dihemat-hemat. Saudara tidak tahu kapan keluarnya soalnya. Engkau nabur tidak akan pernah ada hasilnya. Itu bukan saatnya, bukan berarti tidak ngasih perpuluhan loh. Tapi ini bicara menabur dan menanam, berbeda. Saudara, tes waktunya begitu kering. Dan saudara tanya, kenapa sih? Kenapa Allah mesti biarkan itu terjadi? Saya mau berkata, supaya engkau belajar menghargai. Anak Tuhan yang tidak pernah lewat padang gurun benar-benar dalam hidupnya, kau tidak akan pernah mengerti, menghargai. Saudara, kekeringan akan membuat engkau menghargai setiap tetes air dalam hidup. Saudara, kalau engkau sudah pernah sampai di titik itu ya, engkau akan menghargai setiap makanan dalam hidupmu. Saya tahu artinya ini. Saya pernah mengalami di mana saudara, masa yang sampai hanya untuk namanya beli kangkung aja tidak bisa. Saudara, saya tahu masa di mana untuk saudara waktu itu saya ngidam. Saya masih ingat itu anak saya yang pertama saudara. Ya, saya ngandung anak saya yang pertama saudara. Dan saudara ngidam sate aja saudara ya, sate itu sate pinggir jalan lah saudara ya. Itu aja susah. Tak ada saudara uangnya. Tapi itu membuat saya menghitung dan menghargai. Hari ini ya saudara, kalau saya bisa makan sampai di semua restoran yang termahal, hati saya mengerti benar tentang menghargai. Dan sampai detik ini, walaupun saudara Tuhan bawa saya sudah ke atas saudara, setiap kali saya lihat makanan di rumah, ya saya menghargai itu. Setiap kali orang ngasih, saya menghargai itu. Bahkan sampai detik ini saya tidak enak untuk menyisakan makanan di piring saya. Kenapa saudara? Karena saya ngerti artinya. Ada sesuatu yang Allah ubah. Saudara, saya ngerti. Saudara, saya tahu masa di mana sampai sepatu yang jebol dikeling lagi. Setiap tas saudara ya, yang rusak dijahit lagi. Saya tahu waktunya itu. Sehingga hari ini saudara, ya, orang kasih saya baju apa saja, saya suka tidak suka saudara ya. Kalau itu cukup saya pakai, kalau tidak saya salurkan. Tapi tidak saya geletakkan dan begitu saja. Ada sesuatu yang Allah buat saya menghargai. Tapi lebih dari itu, karena saya ngerti bagaimana ditinggalkan Tuhan. Saya ngerti bagaimana pernah hadirat Allah itu jauh dari hidup saya. Saya tidak berani main-main. Saya tidak berani main-main. Buat saya, yang paling saya kejar adalah menyukakan hatinya. Karena saya tahu ngerinya kalau hilang dari hadirat Tuhan. Saya ngerti banget arti tatapan dia, arti senyumnya. Itu buat saya saudara lebih dari air. Saya berdoa kalau orang-orang akan dibawa ke tempat itu, kata
tempat yang begitu kering. Jangan marah dengan Tuhan. Juga jangan nekan diri sendiri dengan berkata, gua salah apa sih? Saya salah apa sih? Itu akan membuat saudara jadi stres, depresi. Tapi kalau saudara lewati itu, belajar menghargai setiap yang Allah sodorkan. Saudara akan belajar untuk menyukai apapun. Ya kalau saudara sudah di padang gurun, maka air mulai dari Coca-Cola misalnya ya, sampai mungkin air yang kotor saudara akan minum. Betul kan? Kalau saudara udah kepepet di padang gurun, saudara akan menyukai air kaktus pun yang rasanya mungkin kecut-kecut, asin-asin, saudara lahap juga, saudara. Kenapa? Karena buat saudara, saudara akan belajar menyukai apapun, saudara. Saya lewatin banyak padang gurun. Padang gurun yang membuat saya begitu kering soal kasih. Padang gurun soal teman. Saudara, saya pernah ada satu masa, saudara. Saya tinggal di Kemang Pratama, telepon belum ada waktu itu. Semua belum ada, saudara ya. Tetangga pun belum ada, saudara. Tetangga itu jauh-jauh gitu loh, saudara. Ya, rumahnya masih kosong-kosong, masih jauh-jauh, saudara. Saudara, dan kemudian saudara, HP waktu itu belum zamannya. Saya tidak punya pembantu. Saya di rumah itu sendiri-sendiri benar-benar. Suami saya pergi dari jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Jadi ada 12 jam saya itu benar-benar tidak ketemu orang dan tidak bicara sama orang. Saudara, pada waktu saya seperti itu, kalau ada tukang sayur lewat, bahagia banget saudara saya. Saya mendadak, saudara, jadi hobi ngobrol sama tukang sayur, saudara. Tak ada siapa lagi yang tidak diajak ngobrol. Kalau ada tukang sampah lewat itu 3 hari sekali. 3 hari sekali tukang sampah lewat, saya ajak ngobrol juga. Saudara, ya, saya punya teman itu tukang sampah, tukang sayur, saudara ya. Dan saya bisa bersaksi sama mereka. Gara-gara apa? Jujur, cuma satu, kesepian. Saudara ya. Saya berkata, benar ya Tuhan. Padang gurun itu membuat sesuatu yang berbeda. Ya, saya bisa menghargai teman. Saudara, ada orang lain yang berkata begini, kamu ini kan hidupmu dikelilingi banyak orang. Ya. Apa kamu tidak bosan sih, tidak sebel sih? Kadang-kadang konseling demi konseling, satu habis datang lagi, satu habis datang lagi. Sebenarnya kadang-kadang capek, saudara. Kadang-kadang putus sendiri. Tapi setiap kali saudara saya mau tidak menghargai persahabatan, tidak menghargai pertemanan, tidak menghargai manusia. Saya ingat saat dimana saya sendiri. Saya bilang separah-parahnya temannya masih lumayan punya teman. Karena waktu itu saya baru pulang dari Belanda. Saya tidak punya teman satupun di Bekasi. Tidak ada, saudara. Dan saya bisa ngerti keringnya dan kesepiannya. Jadi saya berkata, oke lah. Mau teman model cerewet, teman model ngatur, teman model minta-minta makanan, oke lah masih lumayan. Saya belajar menyukai semuanya. Belajar menyukai sejak di padang gurun. Saudara, yang ketiga. Saudara, pada waktu engkau masuk ke padang gurun, maka ciri yang ketiga adalah hampir-hampir tidak ada kehidupan. Saudara, kalau yang tadi saudara kering, begitu kering sampai engkau belajar menghargai apapun. Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak tahu membedakan antara hidup dan mati. Tapi pada waktu engkau memasuki padang gurun, engkau akan tahu. Benar-benar ngerti artinya hidup dan mati. Ada banyak orang di gereja, saudara, mereka pikir dia hidup, padahal mereka mati. Imannya mereka pikir hidup karena nompleng orang lain, padahal imannya mati. Mereka pikir kasihnya hidup karena apa? Karena orang berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, itu mah bukan kasih, nyanyi. Saudara, mereka pikir kasihnya ada, kasihnya hidup. Padahal baru disakiti, diomongin, balas ngomongin lagi. Ada sesuatu yang mati. Saya lihat jujur, saudara, ribuan pemuda yang mati sebenarnya. Tak punya kasih, tak punya cinta. Saudara, hidup ini cuma kayak rutinitas. Angkat tangan nyembah Tuhan, rutinitas. Tak ada cinta, tak ada kehidupan. Saudara, tapi engkau tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena di setiap kali kebaktian begini. Mungkin ada 1-2 orang yang hidup. Jadi aliran kehidupan tetap engkau rasakan. Betul kan? Tapi pada waktu engkau sendiri, benar-benar sendiri, maka engkau akan tahu. Engkau ini sebenarnya hidup atau mati. Saudara, dan yang saya sebut tidak ada kehidupan adalah Allah akan bawa engkau di mana sendiri. Saudara, sendiri. Hidupmu tidak ditopang orang lain lagi. Hidupmu tidak ditopang karena doa orang lain, karena kasih orang lain, karena iman orang lain, karena penyembahan orang lain. Tapi hidupmu sendiri dengan Tuhan. Di saat-saat seperti itulah kau akan kenal siapa dirimu sendiri. Saudara, topangan di sekitar kita itu bisa begitu. Saudara bisa menyangka saudara ini
ya, pohon yang kuat. Kalau saudara pernah lihat pohon yang buahnya banyak itu biasanya ditopang di kiri kanan. Ada kayu-kayunya kiri kanan kan. Dan saudara berpikir saudara kuat menanggung begitu banyak buah. Padahal begitu topangannya diambil berat sama saudara. Carang-carang itu loh ya kan selalu ditopang. Kalau saudara pernah lihat di perkebunan. Itu begitu diambil patah ya. Saudara tidak banyak orang tidak berpikir. Pikir mereka begitu kuat. Mereka begitu hebat. Saudara. Padahal enggak. Mereka hidup dari satu hari ke satu hari cuma karena topangan. Dan yang parah, tidak ngerti lagi menghargai topangannya. Mereka pikir topangannya adalah orang-orang yang mengganggu dalam hidup mereka. Saudara, padahal itu orang-orang yang menguatkan, mendukung, mendoakan, mencereweti supaya engkau tidak keluar dari jalur Tuhan. Tapi toh ada satu titik di mana Tuhan berkata, selesai. Sekarang aku mau timbang, mau nilai, mau hitung hidupmu sendiri. Engkau hidup atau mati. Engkau punya atau tidak punya. Engkau kuat atau lemah. Saya tahu persis. Pada waktu saya sebelum ke Belanda, saudara, saya berpikir saya punya iman. Saya tidak tahu bahwa sekitar saya menopang iman saya begitu rupa. Tapi begitu saya di Belanda sendirian, habis saya. Saya pikir saya punya penyembahan. Di sana saudara saya tidak bisa nyembah sama sekali. Saya pikir saya punya doa. Di sana saya tidak bisa doa sama sekali. Sampai kemudian Allah bawa saya dari bawah lagi. Dengan dasar yang lama. Dengan pengertian yang lama. Dengan saudara semua pengalaman yang lama. Allah gabung ramu lagi dibentuk dari awal. Dan sekarang menjadi satu kehidupan yang baru. Saya ngerti persis itu. Itu satu proses yang luar biasa. Tapi itu akan membuat kita jadi dewasa. Amin. Biarkan hidup kita dibawa Tuhan di padang gurun. Itu tidak pernah nyaman, tidak pernah enak. Tapi hanya itu yang membuat hidupmu bisa jadi jalan buat orang lain. Hanya itu yang membuat hidupmu bisa jadi aliran sumber buat orang lain. Tanpa itu engkau tidak bisa. Tidak bisa. Hanya itu yang membuat engkau menjadi umat yang dibentuk dan memasyurkan nama Tuhan. Saudara yang ke berapa tadi ya? Yang kelima sudah 4. Yang keempat. Saudara yang keempat adalah keekstriman. Saudara dalam hidup kita, saudara ada banyak orang. Saudara dia kalau nggak panas dingin, kalau enggak terlalu gelap terang. Saudara ya. Nanti kalau lagi misalnya nih, lagi rohani banget semua dirohanikan. Ya, sampai mobil mogok dibilang ada rohnya nih kali menyerang saya sehingga mogok. Saudara nanti marah dirohanikan ya. Saya marah ini ilahi, kemarahan Tuhan ada dalam hidup saya. Ada yang kalau sudah ekstrim. Nanti kalau sudah duniawi sekali. Sampai tidak percaya apa-apa. Ya sampai tidak percaya kalau ada roh, tidak percaya ada Tuhan, tidak percaya ada apa-apa. Saudara orang itu gampang sekali terjebak ke sana. Ada saat-saatnya di mana saudara lagi suka banget nabur. Pokoknya lihat apapun ditabur, semuanya ditabur sampai miskin. Saudara ya. Tapi ada saatnya saudara masuk dalam keekstriman pelit banget saudara. Saudara ada waktunya di mana saudara itu bisa, wow istilahnya ya berapi-api buat Tuhan. Semuanya bilang yes, percaya dengan apapun juga sampai tidak pakai otak istilahnya saudara ya. Semua kegiatan diikuti. Saya kenal dengan orang-orang yang lagi berapi-api, semua kegiatan diikuti sampai sekolahnya jebol juga saudara, pekerjaannya kacau balau. Tapi ada orang-orang yang sudah begitu dingin sampai mau ke gereja aja males saudara ya. Kalau perlu ke gereja 5 minggu sekali saudara ya. Baru ke gereja, alasannya banyak. Alasannya saya kan butuh sama keluarga kalau hari Minggu. Saudara pokoknya orang itu gampang saudara. Untuk terjebak kalau tidak ke kanan atau ke kiri. Padahal Alkitab mengajarkan tentang keseimbangan. Saudara Alkitab ngajarin saudara bahwa Tuhan benci neraca yang sero. Dan dikatakan jelas Tuhan suka yang namanya seimbang, balance. Saudara dan Alkitab berkata kalau kita tidak balance saudara, maka kita tidak bisa terbang tinggi karena Raja Wali itu saudara membutuhkan yang namanya keseimbangan. Tanpa keseimbangan dia bisa hancur kena angin habis. Saudara. Manusia butuh keseimbangan. Saudara tahu ada alat keseimbangan di belakang telinga kita. Kalau saudara sudah mulai kehilangan keseimbangan, cirinya adalah pusing kepala atau vertigo. Maka berarti saudara kehilangan keseimbangan. Jalan pun tidak bisa kalau saudara kehilangan keseimbangan. Saudara jangan berpikir bahwa keseimbangan itu soal yang sepele. Kena di situ ya. Tak kena di belakang telingamu, kehilangan keseimbangan, vertigo saudara, jalan pun tidak bisa, duduk pun tidak bisa. Begitu duduk muter semuanya tumpah-tumpah langsung saudara ya, pingsan lagi. Saudara keseimbangan itu sangat penting.
saudara akan melihat yang namanya kalau siang panas dia minta ampun. Kalau malam dingin dia minta ampun. Kalau siang begitu terang sampai tidak ada tempat buat sembunyi. Sedangkan kalau malam begitu gelap sampai tidak tahu kemana saudara pekatnya. Saudara di padang gurun saudara akan merasakan yang namanya begitu banyak yang ekstrim. Ya, ekstrim. Tujuannya apa? Mengenali keekstriman kita ini saudara. Mengenali keekstriman kita. Nanti saudara akan bisa seimbang pada waktu saudara kenal. Saudara, padang gurun itu tidak selalu satu sisi. Tidak selalu gini, selalu mepet. Nah, ada orang yang mengalami padang gurun. Di mana seperti naik turun. Hari ini diberkati melimpah. Tapi dalam waktu singkat berhabis kerere. Saudara ya. Saudara sudah berkata, lalu ini kenapa? Hari ini saudara dapat hadirat Allah begitu rupa. Tapi kemudian 3 bulan saudara tidak ketemu Tuhan. Saudara ya. Saudara-saudara hari ini bisa rasanya semangat banget. Besok hilang tuh semangat, entah pudar, entah kemana. Saudara, nah ini ciri padang gurun. Saudara berkata, kenapa Allah izinkan itu? Untuk saudara kenali, ini loh. Ini namanya panas, ini namanya dingin. Lama-lama saudara bisa tahu di tengah, main di tengah. Dalam segala kondisi, engkau bisa mengendalikan. Engkau bisa mengendalikan. Saudara biarkan Allah bawa masuk dalam keekstriman-keekstriman tertentu. Sampai kita bisa ada di segala posisi. Kita lihat hidup Yusuf. Bukannya kan Yusuf selalu begitu. Pertama jadi anak kesayangan ayahnya. Mendadak turun jadi anak yang paling dibenci oleh semua saudara-saudaranya. Betul kan? Kemudian dia dijual saudara jadi orang kesayangan Potifar. Dalam waktu singkat masuk penjara. Betul kan? Di penjara dia jadi orang lagi yang terhormat. Dalam waktu singkat lagi saudara ya. Tiba-tiba saudara diangkat lagi. Saudara itu grafiknya seperti ini. Saudara lihat Daud sama. Saudara hari ini dia mengalahkan Goliat. Disebut jadi pahlawan rakyat. Beberapa bulan kemudian dia dikejar-kejar, dianggap pengkhianat dari sebuah negara. Saudara hari ini dia disebut saudara imam. Besok saudara karena dia imam dibunuh. Betul toh? Hidupnya naik turun, naik turun. Kalau saudara baca Mazmur, di satu sisi dia berkata, Tuhanku itu Allahku, gunung batuku, kekuatanku. Di satu sisi dia teriak, Tuhan aku ini takut, air sudah sampai di leher, kamu kemana? Saudara baca itu ayatnya Daud, dia bilang air sampai di leher. Dan dia teriak satu sisi, dia bilang Tuhan selalu di sisiku. Ayat yang lain dia teriak, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku dan tidak menjawabku? Kenapa engkau bersembunyi dan tidak sama sekali menunjukkan dirimu? Semua ada di Mazmur. Kenapa? Daud perlu lewat itu semua. Sampai dia menjadi orang yang stabil. Dan menjadi orang yang seimbang. Saya berdoa pada waktu Allah masukkan kita dalam sekolah ini. Kita semuanya akan mengerti bahwa itu demi kebaikan kita. Saya sedang tidak membawa saudara ya kepada satu jalan yang enak. Tapi saya mau berkata, keluar dari situ. Baru engkau benar-benar lebih dari pemenang. Amin. Saudara, kita seringkali kita mau lebih dari pemenang. Tapi kalau belum keluar dari situ, itu baru slogan. Itu baru harapan, saudara ya. Itu belum merupakan kenyataan. Saudara, saya harus mau lewati itu. Yang kelima, saudara. Atau keenam, 5 sekarang ya. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Di situ semuanya abu-abu. Pernah lihat padang gurun semuanya abu, betul kan? Tidak ada yang jelas. Saudara, dan ini yang paling anak-anak Tuhan juga tidak suka. Anak-anak Tuhan suka selalu berkata gini, kalau Tuhan ngomong yang jelas aku bisa ikutin, betul kan? Tapi kalau Tuhan tidak ngomong jelas, maunya apa sih? Soal jodoh aja ada 4 disodorin, gue bingung milih yang mana. Soal kerjaan ada 4 tawaran, saya juga tidak tahu yang mana. Dan udah minta tanda 4-4-nya digenapin. Nah loh. Saudara berkata pelayanan. Saudara mungkin doa, mana sih panggilan saya? Dan rasanya semua panggilan memanggil-manggil, mari, mari, mari. Karena kurang orang. Saudara. Dan kita berkata, Tuhan maunya apa sih? Saudara nanya Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah senyum aja. Yang ini senyum, itu senyum, sana senyum. Saudara. Atau kalau nggak yang ini cembetut, itu cembetut, itu cembetut. Dan kita berkata, Tuhan maunya apa? Saudara, Allah yang tidak jelas ini juga berkata pada waktu saudara tanya, kapan? Ada berapa orang yang berkata, Tuhan, oke, aku harus berdoa buat ayahku sampai kapan?
Aku berdoa buat istriku sampai kapan? Saudara, dan Tuhan diam saja. Tak tahu batasannya. Zaman gini belum punya jodoh sampai kapan? Gitu kan? Saudara, udah capek nih Cik katanya. Dia mau pakai Cik Bu pokoknya. Ibu gak pernah tahu sih, ibu kawin muda sih. Jadi gak tahu capeknya kita nunggu jodoh gitu ya. Saudara, ada yang sampai kapan? Saudara, tidak jelas. Dan Tuhan tidak pernah jelas berkata, hai anakku, tunggu 3 tahun lagi, maka semuanya akan beres. Lumayan kalau begitu. Kan ada. Dan kita berpikir kalau seumur hidup kita menderita. Saudara, ini sesuatu sudah akan dibawa pada sesuatu yang sangat tidak jelas. Saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, ada lagi sangat tidak jelas yang membuat semua abu-abu adalah yang namanya kejenuhan dan kebosanan. Betul? Semuanya sama. Pelayanan udah sama terus monoton bertahun-tahun. Kerjanya konseling, doain orang, udah bosan banget. Saudara berpikir, Tuhan aku mau yang baru, yang spektakuler. Jangan yang semuanya abu-abu. Dan Tuhan ngomong apa? Saudara, tapi saya berkata, ini tempat yang baik. Saya persis tahu artinya. Karena saya juga alami. Tidak ada satupun orang hamba Tuhan yang dibentuk Allah tidak melewati proses ini. Memangnya Daud tahu berapa lamanya dia harus tidak menentu hidupnya sampai akhirnya dia jadi raja. Yusuf pun tidak pernah tahu sampai berapa lama. Bahkan yang menjadi masalah, Yesus pun lewati padang gurun sampai hari ini. Apa? Menunggu kapan dia boleh datang yang kedua kali. Betul kan? Loh, betul kan? Yesus gak tahu kan kapan? Dia sudah bilang aku aja gak tahu. Memangnya Tuhan Yesus gak gregetan? Gregetan lah. Dia pengen cepat datang, nunggu kalian siap, saya siap, kagak siap-siap, greget dia. Dia bilang sampai kapan mesti nunggu? Apa sih yang Tuhan mau di sini? Dia mau kita menghasilkan yang namanya buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kesabaran, penguasaan diri, percaya walaupun tidak melihat. Saudara, ini akan membuat saudara berkata, tekun. Ketekunan lewati hari yang panas langkah demi langkah, tidak tahu ujungnya mana. Saudara bahkan kadang-kadang tidak tahu kalau saudara harus berputar. Bayangkan orang Israel 40 tahun muter lagi. Kita tidak ngomong yang salah. Kalau yang salah sih memang harus mati di padang gurun, so what gitu, ya kan? Tapi yang model kayak Yosua, nggak salah loh. Tapi Tuhan berkata putar itu terus. Dan Tuhan tidak bilang 40 tahun loh. Tuhan bilang putar terus sampai aku bilang nanti kapan. Kita sekarang tahu 40 tahun. Yosua nggak tahu tuh muter terus. Dia bilang kapan Tuhan? Ini udah tua, ini udah 80 tahun katanya. Tuhan bilang pokoknya muter aja terus. Cukup bayang. Cukup bayang. Dia muter hanya untuk apa sih? Nunggu teman-temannya mati semua. Apa enggak tragis? Dan saudara kan lihat itu, ya saudara bayangin. Kalau saudara lihat satu janji dan janji yang berkata, kamu akan masuk tanah perjanjian. Tapi saudara muter dan satu-satu mati. Bukankah mau enggak mau saudara akan berpikir, kapan giliran saya mati? Betul? Saudara berpikir, ya, teman sekolah gue udah mati. Yang ini teman sepak bola udah mati. Yang ini tetangga udah mati. Ini kakak saya udah mati. Adikku pun udah mati. Saudara, itu ngerontokin satu-satu. Dari mungkin saudara punya iman. Sampai rasanya sudah berkata, gak ada. Kapan? Tapi saya mau berkata, ini harus dilewati. Kalau Yesus sampai hari itu, juga harus sabar menunggu kita. Kita tuh tidak ada seujung kukunya. Di mana kita dituntut juga kesabaran. Mengatasi kejenuhan. Saya berdoa supaya saudara siap. Karena di depan akan ada padang gurun. Saudara, saya tidak tahu bentuknya apa. Tapi di depan akan ada padang gurun. Saya berdoa supaya setiap dari kita siap. Ada beberapa orang mendapat pernyataan. Di Alkitab ada banyak saudara tentang bencana-bencana. Dan saudara, Indonesia sudah mengalami 4 bencana yang besar. Termasuk tsunami dan termasuk Aceh. Termasuk kemudian sekarang saudara ini adalah Jogja dan sekitarnya. Tapi menurut beberapa hamba Tuhan, beberapa pernyataan Tuhan,
Masih akan ada 3 bencana besar lagi yang akan menggoncang Indonesia. Dan kita tidak tahu itu akan terjadi di mana. Tapi orang-orang yang akan lewat padang gurun pada waktu bencana datang, saudara akan jadi jalan buat banyak orang. Saudara akan jadi sungai buat banyak orang. Dan saudara akan jadi umat yang dibentuk, yang memasyurkan nama Tuhan. Hari-hari ini saya mau berkata berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, pada waktu tanggal 25 yang lalu, saudara, hari Kamis, Tuhan suruh kami buat di Semarang lagi untuk di Jawa Tengah. Tuhan berkata buat acara lagi di Jawa Tengah. Buat peperangan rohani lagi di Jawa Tengah. Dan Tuhan berkata buat supaya anak-anakku tetap kuat. Ya. Walaupun melewati penderitaan. Walaupun melewati apapun, mereka tetap kuat. Saudara, jadi kami buat, saudara, ya, di JKI lagi. Kenapa? Banyak orang berkata, kenapa sih selalu di Semarang, selalu di JKI? Memang Tuhan suruh buatnya di Semarang. Bukan di Semarang, suruh buatnya untuk Jawa Tengah. Tapi masalahnya tidak ada tempat yang lebih besar dari JKI, saudara, ya. Karena itu buat praktisnya, ya kami pakai itulah, saudara. Saudara, dan begitu dari awal, saudara. Aduh, saudara. Dari Rabu malam kami doa peperangan itu beratnya minta ampun. Itu seperti ada awan pekat di atas, saudara. Ngeri banget. Saudara, kami, saya bersyukur hari ini Allah bangkitkan anak-anak kami, saudara, ya. Itu anak-anak kami berkata, aduh mah, dia bilang, itu di atas ya naga, roh maut, semuanya kelelawar, semua ada di atas. Dan dia berkata itu ngeri, bau bangkai itu tidak lepas. Sampai paginya, saudara, ya, paginya kami mau kebaktian, itu mereka berkata, nah, jangan nyembahlah, dia bilang, peperangan aja dulu. Karena bau bangkai ini nyengat banget, dia bilang. Iblis sedang berkata, aku akan ambil nyawa lagi, aku ambil nyawa lagi. Akan ada darah lagi di Indonesia. Dan kami tidak tahu. Kami tidak tahu sampai kami berkata, Tuhan, aduh, sampai kapan ini darah berhenti, saudara. Dan kami doa, kami perang, kami berkata, Tuhan kalau boleh sesedikit mungkin. Tuhan bilang akan tetap terjadi. Tapi diminimalkan. Dan anak-anak Tuhan akan Tuhan lindungi secara khusus. Saudara, diminimalkan. Dan kami perang, kami tidak tahu, saudara, apa yang terjadi. Tuhan tidak kasih tahu. Tuhan cuma berkata, diminimalkan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan kuat, tetap teguh imannya, apapun yang terjadi. Dan tiba-tiba, saudara, Sabtu pagi, kami tahu itu terjadi bang. Saudara, itu sampai Jumat, saudara, ya, hati kami itu masih sakit. Semuanya kami kontek-kontekan dan berkata, aduh, tak tahu apa yang akan terjadi, ya. Kami itu sampai sakit. Sejak Tuhan berkata bahwa Tuhan panggil kami untuk berdiri atas Indonesia. Apapun yang akan terjadi atas Indonesia, Tuhan tidak ngomong, tapi hati kami tidak bisa dibohongi. Kayak orang mau mati rasanya, saudara. Saudara, pokoknya kalau ada bencana besar, itu hati ini kayak orang mau mati rasanya. Saudara, dan itu seperti itu semua kan. Saudara, sampai termasuk anak-anak kami itu semua udah berkata, hatiku enggak enak, ya. Ada yang mau mati, ya. Apalagi mereka tuh kalau mereka lebih banyak nyium, saudara. Mereka bilang, mah kemana-mana nyium bau bangkai ini, ya. Bau kebakaran, bau sesuatu yang rubuh kayak kota yang enggak beres, dia bilang. Terus mereka bilang begitu. Kami bilang, ayolah berdoa lagi, berdoa lagi. Dan pada waktu pagi itu kami dengar pertama kali kami nyalain TV, itu laporannya cuma 6 yang meninggal. Kami itu berkata gini, wah puji Tuhan cuma 6, tahunnya 4.000, saudara, ya. Saudara, kami berpikir, wah kami perangnya hebat banget, ya. Dari bencana besar tahunnya cuma 6, saudara. Tahunnya dari bencana besar 4.000, saudara. Ya, saya berkata, aduh Tuhan, kok masih 4.000, ya. Masih banyak. Dan Tuhan berkata, berdiri lagi untuk Indonesia. Umumkan lebih banyak lagi orang yang harus berdiri untuk Indonesia. Karena masih akan ada banyak bencana. Bencana-bencana yang lebih besar sedang iblis coba, ya. Sedang iblis coba, saudara, untuk arahkan, untuk rancangkan buat Indonesia. Saudara, bukankah sebenarnya yang terjadi kemarin di Jogja adalah persis sama sebenarnya dengan yang tsunami di Aceh, betul kan? Kalau tsunami di Aceh berapa puluh ribu, saudara, ya, berapa ratus ribu, betul kan? Kalau ini 4.000, ini berarti sudah reduksi besar-besaran, betul kan? Saudara, saya tahu karena begitu banyak anak Tuhan, ya, yang berdiri. Begitu banyak anak Tuhan yang sudah berdiri buat Indonesia. Saya tahu ada ribuan anak Tuhan yang sudah doa untuk Indonesia. Tapi saya berkata, jangan berhenti. Di depan masih ada 3 bencana besar yang iblis rancangkan untuk Indonesia. Dan saya mau supaya anak Indonesia lebih banyak lagi berdiri. Maka kita akan lihat, kalau iblis mau hantam kita dengan tsunami yang lebih gede lagi pun, saya berharap jumlah yang mati lebih kecil lagi. Saudara, 4.000 buat saya masih cukup terlalu banyak. Masih terlalu banyak yang dicolong iblis. Saudara berkata, apa artinya? Saudara, itu artinya begini. Orang-orang ini mungkin masih mau, kalau kita ya biarin,
Mungkin di depan tahun depan Indonesia dilawat Tuhan habis-habisan. Mereka semua mungkin masih mempunyai kesempatan untuk selamat. Betul kan? Tapi jangan yang namanya bencana. Maut. Ini orang dibawa, dikirim semua ke maut. Sebelum mereka selamat, iblis mau bawa mereka sebanyak mungkin ke neraka. Dan di depan juga sama. Dia mau bawa sebanyak mungkin orang ke neraka sebelum lawatan datang atas Indonesia. Kenapa iblis kerja keras atas Indonesia? Karena iblis tahu 2-3 tahun lagi akan ada lawatan yang istilahnya di jalan-jalan pun mereka akan diterpa dengan keselamatan. Masa itu akan datang. Tapi sebelum masa itu, iblis ini akan berusaha mencuri sebanyak mungkin jiwa masuk ke neraka. Karena itu saya berdoa supaya banyak anak Indonesia yang berdiri buat Indonesia. Please berdiri supaya kita minimalkan segala yang mau dicuri oleh iblis. Mari kita berdoa.